Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Furqan Nur Hakim dalam mata kuliah Drama. Di pertemuan pertama kita akan bahas tentang the origin of drama atau asal mula dari karya sastra drama. Pertama kita akan bahas tentang what is drama. Drama adalah mode fiksi khusus yang ditampilkan dalam pertunjukan. Istilah ini berasal dari kata Yunani yang berarti tindakan, yang berasal dari kata kerja, yaitu to do, melakukan, atau to act, bertindak. Peragaan drama di teater dilakukan oleh aktor di atas panggung di hadapan audiens, mengandaikan mode produksi kolaboratif dan bentuk penerimaan kolektif. Struktur teks dramatis tidak seperti bentuk sastra lainnya, secara langsung dipengaruhi oleh produksi kolaboratif dan penerimaan kolektif. Kolaboratif maksudnya banyak unsur kolaboratif di dalam karya drama seperti musik, tarian, dialog, dan seterusnya, sedangkan penerimaan kolektif di mana penikmat drama adalah banyak atau di hadapan audiens. Seperti itu. Tragedi modern awal yaitu Hamlet pada tahun 1601 karya dari William Shakespeare dan klasik tragedi Athena Oedipus the King 429 sebelum Masehi karya Sophocles adalah salah satu mahakarya seni drama. Contoh modern adalah Long Day's Journey into Night oleh Ignaz O'Neill 1956. Nah, dua topeng yang terkait dengan drama mewakili pembagian generik tradisional antara komedi dan tragedi. Nah, mereka adalah simbol muses Yunani kuno, di mana Thalia dan Melpomene. Thalia adalah muse comedy, wajah tertawa, sementara Melpomene adalah muse tragedy, wajah menangis. Jadi tertawa berarti karya drama yang mengandung cerita tentang kebahagiaan, sedangkan tragedi adalah karya drama yang mengandung cerita tentang kesedihan. Nah, selanjutnya adalah dianggap sebagai genre puisi secara umum. Mode drama telah dikontraskan dengan mode epik dan lirik sejak Aristoteles Poetics 335 sebelum Masehi, karya paling awal dari teori dramatis. Tadi dikontraskan dengan epic and lyric, jadi agak berbeda dengan karya puisi. Penggunaan drama dalam arti sempit untuk menunjuk jenis tanggal bermain tertentu dari abad ke-19. Jadi drama dalam pengertian ini merujuk pada sebuah drama yang bukan komedi atau tragedi. Misalnya Zola Chelsea Raccoon 1873 atau Chekhov Ivanov 1887. Ini adalah arti sempit bahwa industri film dan televisi dan studi film diadopsi untuk menggambarkan drama sebagai genre dalam media masing-masing. Drama radio telah digunakan dalam kedua hal. Awalnya ditransmisikan dalam pertunjukan langsung. Itu juga digunakan untuk menggambarkan akhir yang lebih alis dan serius dari keluaran dramatis radio. Jadi, karya film yang kita temukan di radio maupun di televisi sekarang adalah berangkat dari genre karya sastra drama. Drama sering digabungkan dengan musik dan tarian. Music and dance. Drama dalam opera umumnya dinyanyikan sepanjang musical, umumnya meliputi dialog dan lagu. Jadi pertama dulu musik atau dialog menjadi unsur paling penting dalam karya sastra drama. Nah, dan beberapa bentuk drama memiliki musik insidental atau iringan musik yang menggarisbawahi dialog. Melodrama dan Jepang No misalnya
Dalam periode sejarah tertentu, Romawi kuno dan romantis modern, beberapa drama telah ditulis untuk dibaca daripada dilakukan atau ditampilkan. Dalam improvisasi, drama tidak ada saat pertunjukan. Para pemain menyusun naskah dramatis secara spontan di depan penonton. Jadi, selain ditampilkan ketika tidak ada kesempatan untuk menampilkan karya satu drama, ada beberapa karya drama yang hanya dituliskan dan dinikmati oleh penikmat dengan cara membaca. Seperti itu. Nah, demikian tadi tentang what is drama. Selanjutnya kita akan bahas tentang tahapan atau perkembangan dari karya sastra drama, yaitu mulai dari drama Yunani klasik. Selanjutnya adalah drama Yunani klasik. Drama barat berasal dari Yunani klasik. Budaya teater negara kota Athena menghasilkan 3 genre drama. Pertama adalah drama tragedi, yaitu tentang kesedihan, drama komedi tentang kebahagiaan, dan drama satir tentang sindiran, dan biasanya dikombinasikan dengan komedi. Asal-usul mereka tetap tidak jelas, meskipun pada abad ke-5 sebelum Masehi, mereka dilembagakan dalam kompetisi yang diadakan sebagai bagian dari perayaan atau merayakan dewa Dionysus. Sejarawan tahu nama-nama banyak dramatis Yunani kuno, tidak terkecuali Daspis, yang dikreditkan atau diidentikan dengan inovasi seorang aktor atau orang munafik yang berbicara daripada bernyanyi dan menyamar sebagai karakter daripada berbicara sendiri. Sementara berinteraksi dengan paduan suara dan pemimpinnya, Choripes. Jadi, yang merupakan bagian tradisional dari pertunjukan puisi non-dramatis atau biasa disebut dithyrambic, lirik dan epik. Namun hanya sebagian kecil dari karya 5 dramawan yang bertahan hingga hari ini. Nah, jadi sejumlah kecil teks lengkap oleh para tragedi Aeschylus, kemudian Sophocles, Euripides, dan penulis komik Aristophanes, dan dari abad keempat Menander. Tragedi sejarah Aeschylus, The Persians adalah drama tertua yang bertahan meskipun ketika memenangkan hadiah pertama di kompetisi Siti Dionysia pada tahun 472 sebelum Masehi. Ia telah menulis drama selama lebih dari 25 tahun. Persaingan atau akon untuk tragedi mungkin telah dimulai sejak tahun 534 sebelum Masehi. Catatan resmi Didaskalia dimulai dari 501 sebelum Masehi. Ketika drama satir diperkenalkan, jadi drama tragis diharuskan menyajikan tetralogi lakon, walaupun karya-karya individu tidak perlu dihubungkan dengan cerita atau tema, yang biasanya terdiri dari 3 tragedi dan 1 sandiwara satir, meskipun pengecualian dibuat, seperti halnya dengan Alcestis Euripides pada 438 sebelum Masehi. Komedi secara resmi diakui dengan hadiah dalam kompetisi sejak tahun 487 sampai 486 sebelum Masehi. 5 dramawan komik berkompetisi di Siti Dionysia, meskipun selama perang Peloponnesia mungkin telah berkurang menjadi 3. Masing-masing menawarkan komedi tunggal, komedi Yunani kuno secara tradisional sebagai atau dibagi antara komedi lama abad ke-5 sebelum Masehi, komedi menengah abad ke-4 sebelum Masehi, dan komedi baru akhir abad ke-4 hingga ke-2 sebelum Masehi.
Yang kedua adalah drama Romawi klasik. Menyusul perluasan Republik Romawi pada tahun 509 sampai 27 sebelum Masehi ke beberapa wilayah Yunani antara 270 sampai 240 sebelum Masehi. Roma bertemu dengan drama Yunani. Dari tahun-tahun terakhir Republik dan melalui Kekaisaran Romawi 27 sebelum Masehi sampai 476 Masehi, teater menyebar ke barat, melintas Eropa, sekitar Mediterania, dan mencapai Inggris. Teater Romawi lebih bervariasi, luas, dan canggih daripada kebudayaan manapun sebelumnya. Sementara drama Yunani terus dikeluarkan atau dilakukan sepanjang periode Romawi, tahun 240 sebelum Masehi, menandai dimulainya drama Romawi biasa. Namun sejak permulaan kekaisaran, minat terhadap drama berdurasi penuh menurun karena adanya jenis hiburan teater yang lebih luas. Karya-karya penting pertama sastra Romawi adalah tragedi dan komedi yang ditulis oleh Livius Andronicus dari 240 sebelum Masehi. 5 tahun kemudian, Gnaeus Naevius juga memulai atau menulis drama. Tidak ada drama dari penulis yang selamat, sementara kedua dramawan tersusun dalam kedua genre. Andronicus paling cenderung berspesialisasi dalam satu atau yang lain, yang menyebabkan pemisahnya berkembang selanjutnya dari masing-masing jenis drama. Jadi Andronicus paling dihargai atas tragedi-tragedinya atau drama tentang kesedihan, dan Naevius itu dikenal dengan cerita komedinya atau tentang kebahagiaan. Pada awal abad kedua sebelum Masehi, drama didirikan dengan kuat di Roma dan sekelompok penulis yang disebut Collegium Poetarum telah dibentuk. Komedi-komedi Romawi yang bertahan adalah semua fabula palliata. Jadi semua fabula palliata yang berarti komedi berdasarkan subjek Yunani dan berasal dari dua dramawan, Titus Marcius Plautus dan Publius Terentius Aver, atau disebut Plautus dan Terence. Nah, dalam mengerjakan kembali naskah asli Yunani, para dramawan komik Romawi menghapuskan peran paduan suara dalam membagi drama menjadi episode dan memperkenalkan iringan musik untuk dialognya. Antara sepertiga dari dialog dalam komedi Plautus dan 2/3 diantaranya of Terence. Aksi semua adegan diatur di lokasi eksterior jalan, dan komplikasinya sering terjadi setelah menguping atau menjiplak. Plautus yang lebih populer di antara keduanya menulis antara 205 dan 184 sebelum Masehi, dan 20 komedinya bertahan. Yang leluconnya paling terkenal, dia dikagumi karena kecerdasan dialognya dan penggunaan berbagai meter puitis, atau dari kalimat-kalimat yang digunakan itu sangat puitis. Semua dari 6 komedi yang ditulis oleh Terence antara 166 sampai 160 sebelum Masehi telah bertahan. Kompleksitasnya sangat baik, jadi plotnya itu sangat kompleks, di mana ia sering menggabungkan beberapa dokumen asli Yunani. Kadang-kadang dikecam, tetapi komplotan ganda dari kelompok ini memungkinkan presentasinya canggih tentang perilaku manusia yang berbeda. Tidak ada tragedi Romawi awal yang bertahan. Meskipun sangat dihargai pada zamannya, sejarawan mengetahui 3 kekaisaran. Karya 2 pelaku tragedi bertahan. Jadi ketika itu yang paling dihargai sejarawan mengetahui 3 tragedi awal, yaitu Quintus Ennius dan Marcus Pacuvius. Kemudian yang ketiga adalah Lucius Archius. Sejak masa kekaisaran, karya 2 pelaku tragedi bertahan. Satu adalah penulis yang tidak diketahui, sedangkan satu lagi adalah filsuf Stoik Seneca. 9 dari tragedi Seneca bertahan.
Yang semuanya adalah fabula crepidata atau tragedi yang diadaptasi dari aslinya Yunani. Paedranya misalnya didasarkan pada Hippolytus Euripides. Sejarawan tidak tahu siapa yang menulis satu-satunya contoh yang masih ada dari fabula Praetexta, tragedi yang berdasarkan subjek Romawi. Octavia, tetapi pada masa lalu itu secara keliru dikaitkan dengan Seneca karena penampilannya sebagai karakter dalam tragedi itu. Selanjutnya adalah pada abad pertengahan. Pada abad pertengahan, drama dalam bahasa-bahasa daerah di Eropa mungkin muncul dari berlakunya agama dalam liturgi. Jadi agama dalam liturgi maksudnya adalah cerita itu memuat tentang pesan-pesan agama atau nilai-nilai agama. Drama dalam misteri ditampilkan di teras katedral atau dengan berjalan-jalan di atas kapal pada hari-hari besar. Jadi drama mukjizat dan misteri bersama dengan moralitas dan selingan kemudian berkembang menjadi bentuk drama yang lebih rumit seperti yang terlihat pada tahapan Elizabethan. Kemudian adalah Elizabethan dan Jacobean. Salah satu perkembangan besar drama di Inggris terjadi pada abad ke-16 dan 17. Banyak dari drama ini ditulis dalam ayat, khususnya pentameter iambic. Selain Shakespeare, penulis seperti Christopher Marlowe, Thomas Middleton, dan Ben Jonson adalah penulis naskah yang menonjol selama periode ini. Seperti pada periode abad pertengahan, sandiwara sejarah merayakan kehidupan raja masa lalu, meningkatkan citra kerajaan Tudor. Para penulis periode ini menarik beberapa alur cerita, di mana cerita mereka dari mitologi Yunani dan mitologi Romawi, atau dari drama-drama penulis naskah Romawi yang terkenal seperti Plautus dan Terence pada era Romawi sebelumnya. Selanjutnya adalah modern dan postmodern. Kontribusi penting dan inovatif dari dramawan Norwegia abad ke-19, Henrik Ibsen, dan praktisi teater Jerman abad ke-20, Bertolt Brecht, mendominasi drama modern. Masing-masing mengilhami tradisi peniru yang mencakup banyak penulis naskah terbesar zaman modern. Karya-karya kedua penulis drama itu dalam cara mereka yang berbeda, baik modernis dan realis, menggabungkan eksperimen formal, meta-teatrikalitas, dan kritik sosial. Jadi, menggabungkan eksperimen formal, meta-teatrikalitas, dan kritik sosial. Dalam hal wacana teoritis tradisional genre, karya Ibsen telah digambarkan sebagai puncak dari tragedi liberal. Jadi, cerita-cerita yang berbau kesedihan, yang masa liberal itu diangkat pada zaman ini. Sementara karya Brecht telah disejajarkan dengan komedi bersejarah. Penulis naskah penting lainnya dari era modern termasuk Antonin Artaud, August Strindberg, Anton Chekhov, Frank Wedekind, Maurice Maeterlinck, Federico Garcia Lorca, Ernest O'Neill, Luigi Pirandello, George Bernard Shaw, Ernst Toller, Vladimir Mayakovsky, Arthur Miller, Tennessee Williams, Jean Genet, Eugen Ionesco, Samuel Beckett, Harold Pinter, Frederick Gernot, Dario Vo, Henry Miller, and Carol Churchill. Jadi demikian tadi tentang the origin of drama, jadi asal mula munculnya karya sastra jenis drama. Jadi demikian untuk pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.